Silakan duduk, saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali, saudara. Memang sudah lumayan berapa bulan ya, saudara. Karena satu dan lain hal saya tidak bisa datang tempat ini. Tapi banyak perubahan, saudara. Haleluya. Ada wajah-wajah baru. Salam kenal orang yang baru, jiwa yang baru. Shalom, nama saya Pastor Heri, saya dari City, FCC City. Saya melayani di bagian di komunitas sel. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai komunitas sel, bisa ke Pak Rusdi, nanti disampaikan ke saya. Atau bisa bertanya kepada saya sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berhalangan karena beberapa hal, saudara. Karena waktu itu mungkin saya udah dijadwalin, tapi saya perlu pulang ke Indonesia karena mama saya sakit. Puji Tuhan, saudara. Pernah dengar nggak kalau sakit kanker itu stadium 4 itu biasanya kan udah kelemar-kelemar ya. Tapi kalau saya lihat nama saya itu masih segar bugar, saudara. Saya juga bingung, berarti ini bukanlah suatu kebetulan, saudara. Sampai dokter itu pun bingung, kamu stadium 4, tetapi kehidupannya itu tetap nggak kelihatan gitu, saudara. Tetap biasa-biasa aja. Dan saya yakin dan percaya bahwa memang dia masih divonis stadium 4. Tetapi saya percaya bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Amin. Karena Tuhan kita tidak masuk akal, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita meminta yang tidak masuk akal kepada Tuhan kita yang tidak masuk akal itu, saudara. Iman kita tuh harus besar. Amin. Haleluya. Nah, minggu lalu saya lagi dengar di radio, saudara. Lagi dengar di radio mengenai topik ini. Dan lulus-lulusan di Dewan Pimpinan Katolik gitu. Ada kasus begini di pembawa acaranya bilang begini. Bagaimana ya kalau apakah Dewan Pimpinan Sekolah Katolik ini akan kasih untuk si salah satu anak muridnya yang gay atau homoseks itu untuk bisa datang ke acara lulus-lulusan atau prom night itu bersama dengan partnernya. Bisa dikasih nggak ya? Dia lontarkan aja ke para pemirsa. Terus salah satu telepon dia, katakan, gak pasti, gak bisa. Kenapa gak bisa, ditanya. Karena itu pasti akan memungkiri mereka punya iman karena Alkitab mengatakan bahwa homoseks itu tidak benar. Pasti tidak akan dikasih. Terus si pembawa acara ini mengatakan, oh jadi gitu ya. Jadi apakah orang-orang Kristen atau Kristen yang Katolik itu percaya bahwa mereka harus hidup sesuai dengan Alkitab katakan? Dia stop sampai situ. Dia tidak mengatakan apa-apa. Nah, dia bisa dicopot kalau masalah. Dia stop sampai situ. Nah, kita ini sedang hidup di dalam zaman-zaman Kristus integritas, saudara. Survei yang sedang dilakukan dari 100.000 Australian di seluruh Australia mengatakan 85% dari Australian itu percaya bahwa Alkitab itu adalah suatu kebenaran. Dia percaya 85%, jadi lumayan lah ya. Tetapi cuma 55%, saudara, yang mengatakan bahwa Alkitab itu bisa dijadikan sumber kebenaran. Dan mungkin kita bisa mengatakan, mungkin itu Australian yang tidak percaya kali, non-believers mungkin. Tetapi dilakukan satu survei lagi kepada orang-orang Kristen yang katanya evangelik atau yang penuh dengan Roh Kudus, dan hasilnya pun sama, saudara. 55% cuma mengatakan dia percaya bahwa Alkitab bisa dijadikan salah satu kebenaran. Dijadikan kebenaran. Jadi orang ini mungkin, kalau kita bisa ambil dari respon-respon ini, kita bisa mengatakan bahwa
Kalau hasil akhirnya adalah tidak menyakiti orang lain, berarti ya oke-oke saja lah. Gak usah ikut-ikut sok fanatik ya. Itu pemikiran dunia hari-hari ini, saudara. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kita yang sudah diselamatkan, kita sudah kenal Tuhan Yesus. Bagaimana sih Tuhan mau kita hidup, saudara? Coba nggak, kita pernah berpikir nggak gini ya, saudara? Kan hidup di dunia ini nih rada-rada sulit gitu ya. Dunia semakin hari bukan semakin ke arah yang lebih baik, malah semakin hari semakin semeraut. Kalau kita pikir, kenapa sih Tuhan gak bilang begini? Sehabis kita diselamatkan, langsung ada kereta gitu yang datang, bawa kita langsung ke surga. Enak kan? Gak usah penuh godaan, ya kan? Gak usah menghadapi godaan, gak usah menghadapi pencobaan, gak usah mengalami kesusahan, gak usah mengalami air mata, gak usah mengalami kesakitan, gak usah tidak mengalami semuanya, saudara. Tetapi kenapa Tuhan memilih kita untuk ada di dunia ini? Pernah gak terpikir, saudara? Dikatakan, Alkitab mengatakan dia membiarkan kita di dunia ini untuk menghadapi keadaan dunia ini, dan kita menang untuk memuliakan namanya. Coba kita lihat referensi Alkitab, saudara, di Yohanes 17 ayat 14 sampai 15. Di sini katakan, kalau bisa ditampilkan, saudara. Coba baca ya. Ini saat-saat Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengatakan seperti ini, untuk dia berdoa untuk murid-muridnya dan juga untuk kita. Dia berdoa kepada Bapa, ini dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, atau kita, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti Aku bukan dari dunia. Ke-15, Aku tidak meminta, perhatikan saudara, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, dari doanya Kristus ini, dari doa Tuhan kita mengerti bahwa Tuhan tidak mau supaya kita diambil dari dunia ini, tetapi Dia mau supaya Bapa melindungi kita daripada pengaruh yang jahat, atau iblis, atau yang lain, atau dari diri kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya kita harus hidup bagaimana dong? Nah, ini mengarah kepada apa yang ingin saya bawakan pada hari ini, saudara. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Oke. Boleh juga nih yang operasi di belakang. Cepat. Biasa kalau di sini rada-rada lama. Teman-teman Yuk, saya undang kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan, kita hormati firman Tuhan. 3, 2, 1. Yang keras ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya. Amin. Saudara, silakan duduk. Nah, pada saat dia mengatakan di ayat yang 1 Petrus 1 ayat 13, di sini katakan, coba tampilkan. Sebab itu, kalau kita sedang menyampaikan kata dengan kata sebab itu, berarti ada sebab, ada akibat. Benar. Nah, Petrus kenapa memulai dengan kata sebab itu? Karena dia sudah menyatakan di ayat 12 ayat di atasnya bahwa dia sudah mengatakan inilah akibatnya, karena itu, sebab itu hiduplah seperti ini gitu. Nah, di 12 ayat yang di atasnya mungkin sudah disampaikan Pastor Rusdi ya, minggu lalu kan, sudah dinyatakan bahwa apa sih yang kita terima dari Yesus, saudara? Kita menerima, pertama, ada yang ingat nggak nih, saya coba. Kita terima pertama adalah kepastian dalam pengharapan kepada Kristus. Karena Yesus bangkit dari mati, Dia hidup. Karena Dia hidup, kita mempunyai kepastian pengharapan kita akan hidup ini. Kedua, kita menerima warisan yang kekal dari Allah. Warisan ini lebih baik daripada seluruh warisan yang ada di dunia ini, saudara. Yang ketiga, kita mendapatkan janji bahwa kita mendapat keselamatan yang lengkap, yang sudah disediakan Tuhan di surga. Yang percaya katakan amin. Itu saudara bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 1-12 itu. Itu janji Tuhan. Ini yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Pada saat Dia masuk ke dunia ini, Dia mati bagi kita, disalibkan. Nah, itu mengarah pada hal yang kedua, saudara. Makanya kalau kita mau menerima hal tersebut, 3 hal tersebut, inilah maka Petrus mengatakan oleh sebab itu kita harus hidup sebagaimana seperti yang Tuhan mau kita hidup di dunia ini. Nah, inilah bahan bahasan yang Petrus mau kemukakan di 1 Petrus yang baru, ayat yang kita baca tadi, saudara. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kita harus mengarahkan, yang pertama di ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kita harus mengarahkan pengharapan kita seluruhnya, bukan dengan sedikit-sedikit, seluruhnya kepada Kristus, seperti pada waktu Dia akan kembali. Nah, pada waktu saya di bangku kuliah, saudara, saya kuliah di ekonomi. Mungkin ya, Jeffrey juga tahu ya bahwa saya kuliah di Y3 SOS. Dari guru-guru saya, dari profesor-profesor saya belajar hukum ekonomi bahwa do not put all your egg in one basket. Masih ingat kan? Do not put all your eggs in one basket.
Jangan taruh semua telurmu di dalam satu tempat. Karena kalau kucing lewat bisa jatuh dan pecah semua telurmu. Itu berlaku di dunia, saudara. Berlaku benar. Yang dikatakan bahwa kita harus diversifikasi, dan diversifikasi. Taruh telurmu di satu tempat, di tempat yang lain, di tempat yang lain, supaya kalau kucing itu lewat, mungkin cuma satu, yang lain masih utuh. Maksudnya investasi di sini, saudara. Nah, Petrus mengajarkan kebalikannya. Taruhlah, put all your egg in one basket, dan serahkan kepada Yesus. Taruhlah seluruh pengharapanmu kepada Yesus. Karena dia sudah menjanjikan kepada kita kemenangan. Nah, ini salah satu yang harus kita rubah di dalam cara pemikiran kita, saudara. Dan Petrus mengatakan, kita harus hidup seperti ini. Kita siapkan akal budi kita ini seperti saat Yesus itu akan datang. Mungkin bukan datang yang nantilah pada saat lembu merah, atau kita dengerin pada saat ini terjadi. Tapi setiap hari, saudara, pada saat seperti kita hidup seperti saat Yesus besok akan datang loh. Saat kita sedang menantikan, misalnya saudara kita dari Melbourne, besok dia akan datang loh. Kita bersih-bersih rumah, kita siapin makanan, kita pesan makanan mungkin yang enak-enak, supaya pada waktu dia datang, kita siap. Nah, ini yang Petrus mau katakan kepada kita. Siapkan akal budimu supaya pada waktu seperti kita hidup, seperti pada waktu Yesus akan datang. Bukan lama, besok atau entar. Kita harus siap. Kita harus siap selalu. Nah, dua hal yang harus kita rubah di dalam pikiran kita, saudara, yang harus kita punyai. Yang pertama yaitu kita harus punya pikiran yang berdisiplin, saudara. Kita siap-siap selalu. Nah, Lukas 12 ayat 35 sampai 36 ini memberikan kita bagaimana kita harus bersiap-siap. Dikatakan seperti ini. Di Lukas 12 ayat 35 sampai 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus hidup bukan seperti sekarang ini. Kita harus hidup bersiap-siap selalu. Tahu kan cerita mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Yang 5 gadis bijaksana, dia mempersiapkan, dia punya minyak supaya sewaktu-waktu pintu dibuka, mempelai pria itu datang, dia akan siap dan dia akan masuk. Tetapi 5 gadis bodoh apa yang dilakukan? Masih lama lah, Belanda masih lama. Belanda masih lama, tenang-tenang aja, lakukan apa yang kamu mau lakukan. Akhirnya mempelai itu datang, 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk, tapi 5 gadis bijaksana itu masuk di dalam kekekalan. Saudara, ini yang harus kita jaga. Ini yang pertama, saudara. Kita harus punya pikiran yang berdisiplin. Yang kedua yang harus kita punya adalah pikiran yang tenang, yang mempunyai kepastian, ya, dan tahu apa yang kita lakukan. Seperti seseorang yang mengerti apa yang sedang dia lakukan, saudara. Hiduplah seperti orang yang tahu hari ini mau ngapain, besok udah ada jam 9 ngapain, jam 10 ngapain, jam 11 ngapain, jam 12 ngapain. Seperti ada PA, saudara. Kita tahu apa yang akan kita lakukan. Lah, mungkin saudara mikir, bagaimana sih, masa kehidupan rohani aja sampai begitu sulit sih? Enggak, saudara, bukan itu maksud saya, bukan itu. Maksud saya adalah kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Maksudnya Petrus seperti Paulus juga mengatakan di Efesus 6 ayat 17 bahwa kita akan menerima ketopong keselamatan dan pedang roh.
yaitu firman Allah. Bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang tenang, pasti, dan tahu apa yang kita lakukan kalau kita tidak tahu firman Allah? Mobil Toyota, kalau kita beli mobil, saudara, pasti ada owner's manual, benar? Kita beli mobil Honda, ada owner's manual. Kita beli mobil BMW tetap sama. Setiap produk yang kita beli pasti ada owner's manual. Nggak mungkin jalan sendiri, kecuali kita bikin dari kayu, saudara. Ketok, ada rodanya 4. Kita jalan pakai bukan pakai mesin, pakai didorong. Setiap peralatan yang ada di sini pasti ada manualnya, saudara. Nah, siapa yang punya manual atas hidupan kita selain Allah yang menciptakan kita? Nah, owner's manualnya mana? Ini, saudara. Ini. Atau mungkin sekarang bisa ada pencet-pencet. Bisa sama aja, saudara. Ya, tapi kita harus tahu, bukan cuma kebanyakan orang kan gini. Kalau lagi makan gitu, kalau di Indonesia ya, bukan nggak di sini, saudara. Indonesia setiap kali makan langsung handphone itu meja. Yang model-model terbaru biasanya. Gitu. Dijadiin prestis, saudara. Kalau ada BlackBerry, kalau ada iPhone lebih keren kan, saudara, daripada BlackBerry. Semua orang pakai BlackBerry. Tapi kalau iPhone wah lain gitu. Udah jangan ngomong iPhone, nanti istri saya marah lagi. Jadi bukan cuma kita tahu, oh iya tuh Alkitab itu ada, oh iya tuh memang kalau Tuhan mau ngomong apa-apa tuh ada tuh di Alkitab. Tetapi diambil, saudara, dibaca. Memang kadang kita baca pertama mungkin apa sih ini, Raja Daud, raja ini, bukannya mana sih, bukannya mana. Tetapi tunjukin dong, ada usaha. Amin. Ada usaha. Walaupun ngantuk, saya tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan warisan yang kekal bagi kehidupan saya. Saya mau belajar dan saya mau dekat kepada Tuhan. Ada usaha, saudara. Nah, apa-apa sebentar-sebentar gitu kita baca 5 menit ya. Mulai besok 10 menit. Mulai besok 15 menit. Tapi ada usaha gitu loh. Jangan, udah dah, firman Tuhan ada memang di situ, pastilah ada. Seperti kalau orang rumah juga gitu ya. Itu gimana tuh DVD baru? Dari udah 5 tahun gitu, saudara. Gimana sih gunainnya? Iya itu ada di situ. Iya tahu ada, tapi gimana? Nah, berarti artinya apa, saudara? Gak mau baca dan gak mau usaha. Rubah, saudara, rubah pikiran kita. Kita harus ada usaha untuk mau mengerti akan firman Allah. Karena firman Allah ini ya dan amin. Dan kebenarannya adalah ya dan amin bagi kehidupan kita. Kita baca di Roma 1 ayat 16 sampai 17, saudara, mengenai firman Allah ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17 belum masuk. Udah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Gimana kita bisa hidup dengan iman? Apa yang kita imani kalau kita nggak tahu janji Tuhan? Di mana janji Tuhan ada? Di dalam Alkitab. Nah, ngomong-ngomong mengenai Alkitab, saudara tahu GPS kan ya? GPS. Sebelum GPS itu ada, saudara, memang kadang-kadang juga ngaco GPS, gak bisa 100% benar. Nah, tapi sebelum GPS itu ada, saudara, NASA sudah mengirimkan pesawat luar angkasa yang bernama Endeavour untuk memotret keadaan bumi dari atas. Dia bawa pada waktu itu 2 radar antena yang besar
yang gak boleh goyang sedikit pun untuk bisa memetakan bumi ini, setiap jalan di setiap dunia. Dia akan membuat adalah peta 3 dimensi bagaimana di seluruh dunia ini. Bumi bulat, tetapi di dalamnya ada orang hidup dan ada jalan-jalan. Itu dilakukan seperti itu. Jadi itu antenanya harus benar-benar akurat dan tidak goyang. Karena kalau goyang, itulah yang kita hadapi, saudara. Kadang kita mau ke sana, akhirnya dibawa muter-muter, padahal sama gitu. Harus seperti itu. Nah, Injil kita pun seperti itu, saudara, bekerjanya. Pas gitu. Apa yang Tuhan mau itu tertulis dalam Alkitab. Pas. Nah, gimana kalau kita nggak baca, kita mau hidup di dunia ini, saudara? Kita mau hidup berkemenangan? Apa kita mau hidup berkemenangan, saudara? Baca Alkitab. Kita mau doa-doa kita dijawab? Baca Alkitab. Kita mau beriman yang besar? Baca Alkitab. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Petrus mengatakan di ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau pertama kita mempunyai pengharapan yang memotivasi kita kepada untuk menuju kekekalan, kekudusan akan membawa kita menjadi seperti standar hidup kita, saudara. Yang akan membawa kita, membantu kita udah dapat pengharapan yang memotivasi kita untuk hidup seperti untuk Tuhan. Nah, kekudusan adalah menjadi standarnya, saudara, di dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar kata kudus, kan mungkin kita langsung berpikir gini ya, gereja yang gede, yang udah lama gitu, yang tiang-tiangnya tinggi-tinggi gitu, terus di dalam kita masuk, terus peralatannya kayu-kayu gitu ya, apik, rapi semua. Terus ada organ-organ yang udah masih pakai yang dulu banget, atau piano itu yang pakai yang corong-corong itu. Saudara pernah lihat gak? Pernah masuk gereja lama gak? Corong-corong itu. Jadi kalau dibunyiin ting, ya langsung berdengmah gitu, saudara. Terus kita pikirin mengenai pastornya nggak pakai begini, saudara. Ini kan kayak orang mau interview juga begini, saudara. Tapi pastornya itu pakai baju yang panjang, pakai topi. Mungkin kita mikir kekudusan seperti itu ya. Tetapi bukan, saudara. Ngomong-ngomong mengenai gereja, ini saya ada cerita, saudara. Juga ya. Ada suatu kota di Australia terkenal dengan kekudusannya. Kenapa bisa kudus? Karena di situ nggak ada pub, saudara. Nggak ada diskotik, nggak ada pub. Jadi apa kerjaan mereka? Setiap Jumat malam ngumpul-ngumpul, makan-makan seperti kita, doa malam. Karena belum ada pub, saudara. Terus kota ini senang karena predikatnya adalah kekudusan. Kudus, kota yang kudus. Tiba-tiba, saudara, pengusaha datang. Lihat. Oke nih, masuk. Dia mau taruh dia punya telur di situ. Dia urus sana, urus sini, dapat izin untuk membangun pub. Hitung-hitung biayanya masuk, dia bangun tuh pub, saudara. Nah, gereja mulai khawatir. Gimana nih kalau pub ini jadi, kita nggak terkenal lagi dengan kota kudus nih. Nah, kota yang lain, dia berdoa, berpuasa, dia kumpulin itu setiap anggota gereja. Kita berdoa, berpuasa supaya pub ini jangan sampai berdiri. Hari punya hari, bulan punya bulan. Jadi itu pub udah siap semuanya, udah siap pita, ya. Besoknya akan mau diresmikan. Udah panggil wali kota untuk meresmikan ya gitu ya. Terus gereja berdoa, berpuasa ya kan. Tuhan tolong sampai berapa hari, sampai berbulan-bulan di berpuasa. Jangan sampai pub ini jadi. Tolong lakukan sesuatu, Tuhan.
Tepat malamnya sebelum diresmikan, saudara, geledek jatuh, bakar itu tempat pub itu sampai underground. Pengusaha bukan marah dia, terus dia panggil dia punya lawyer, sue gereja itu karena gara-gara gereja ini nih saya punya pub jadi rata dengan tanah. Gereja mulai takut, loh bagaimana nih mikirin kalau disu gimana. Terus sampai nih ke hakim, ini ada tagihan begini disu sama ini. Gereja nyewa lawyer juga. Dia bilang sama lawyernya, katakan dong sama hakim, saya nggak ada, gereja nggak ada urusannya dengan itu jadi rata dengan tanah. Hakim jadi bingung. Pengusaha bilang ini, lawyer pengusaha bilang ini, gereja ada urusannya. Terus pengusaha gereja bilang tidak ada urusannya. Hakim sampai pusing, dia panggil dua lawyer ini. Hanya satu hal yang saya bisa simpulkan dari hal ini, katanya, kata si hakim. Si pengusaha percaya akan kuasa doa, tetapi gereja tidak percaya. Tapi itu bukan gereja sini, saudara. Keep going dengan hari Rabu malam ya. Kita lihat hasilnya, saudara. Doa itu punya kuasa. Kita hidup kudus, saudara. Nah, saya ada cerita lagi satu lagi, saudara. Pada suatu kali ada visitor nih datang ke tempat rumah sakit jiwa, ya. Dia datang lihat gitu. Dia pengen tahu gitu. Terus Pak Direkturnya datang gitu, direktur daripada rumah sakit jiwa. Terus dia tanya dong, Pak, gimana sih kalau untuk menentukan orang ini sakit jiwa apa tidak? Ya kan? Pak Direktur, gampang, duduk. Begini katanya, setiap kali ada orang yang mau masuk rumah sakit saya ini, saya bawa dia ke kamar mandi. Saya isi satu bak full penuh air. Udah gitu saya kasih nih cangkir teh, ya. Terus saya kasih 1 sendok teh, ya, 1 sendok teh. Sendoknya dikasih gitu sama dia. Terus saya kasih ember, 3 pilihan saya kasih. Terus saya minta dia untuk keringin itu bak mandi. Oh, visitor bilang, ini mah gampang, saya tahu jawabannya. Bahwa kalau dia pilih ember berarti dia nggak gila kan? Bukan, katanya. Salah jawaban kamu, katanya. Jadi gimana? Kalau orang yang normal dia pasti cabut itu penyumbatnya dan air itu turun. Bukannya ember. Jadi kamu pikir-pikir mau di kamar yang mana ya? Seringnya kan kita begitu, saudara. Kita lihat apa di mata kita, kita ambil, ya kan? Tanpa pikir panjang lagi. Alkitab ngomongin apa, kita ada doa bagaimana, doa sih enak, bla bla bla. Kalau lihat tuh dari depan mata, urusan lain lagi. Ingat, saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan seperti Daud juga, saudara. Daud pernah jatuh, saudara. Dia lagi iseng-iseng, dia lagi suruh panglima tentara berperang, dia enak-enak. Ngelihat wanita mandi, apa yang dilakukan? Dia ambil tanpa pikir panjang. Udah diambil, dia merasa bersalah, dia salahin orang. Laki orang disuruh bunuh. Sedikit saja, saudara. Sedikit nila akan merusakkan susu yang sebelanga. Hidup kita harus kudus. Harus kudus. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan seperti ini, saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Berapa banyak yang mau lihat Tuhan, saudara? Kalau saya sih mau, saudara. Berarti ngangkat tangan gak mau ya? Jawab sendiri sama Tuhan ya, saudara. Wahyu 3 ayat 15-16 mengatakan sedemikian. Aku tahu segala pekerjaanmu,
Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya berdoa jangan sampai kedapatan kita ada yang seperti ini, saudara. Jangan sampai, saudara. Buat apa ya? Kita udah terima Yesus, terima dibaptis, kita udah terima kekekalan, keselamatan. Tapi di dalam kita waktu menjalani hidup kita suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Gereja sih begini, angkat tangan. Tapi di dalam kehidupan kita, hatinya kita itu gak ada yang tahu, saudara. Saya gak bisa tahu, saudara, hati saudara. Yang saya bisa lihat cuma penampilan saudara. Persepsi bisa salah. Tetapi ujung-ujungnya kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Petrus mengatakan bagaimana kita bisa hidup kudus. Itu di 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan bersiap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Petrus mengatakan mengenai kekudusan ini bahwa kita harus taruh dulu Tuhan Yesus ini kudus di dalam hatinya kita. Maksudnya seperti orang lagi in relationship gitu, saudara, dalam perkawinan. Dan salah satu pendeta mengatakan seperti ini. Dia ceritain mengenai hal kekudusan. Saya bacakan ya, sudah. Dia pendeta ini bernama C. Swindoll. Dia mengatakan seperti ini. Ketika saya masih seorang muda dan seorang suami yang melayani di dalam angkatan laut, saya berada 8.000 mil jauhnya dengan istri saya. Saya tahu bahwa dia ada, Cynthia dikatakan Cynthia itu ada. Tetapi saya cuma bisa mendengar suara dia kadang-kadang di telepon. Saya bisa membaca suratnya, tetapi saya tidak bisa ketemu dengan dia, dan saya tidak bisa menyentuh dia. Yang saya bisa adalah saya mengingat pada waktu 3 tahun lalu, pada waktu dia cerita itu, 3 tahun lalu, bahwa kami berdiri di hadapan pendeta yang menganugerahkan kami sebagai suami istri di hadapan Allah yang kudus. Itu yang saya ingat selalu. Tidak peduli, katanya, berapa lamanya kami telah menikah. Dia menikah di tahun 1955. Tetapi ingatan itu tetap terus pada saat kami menjalani, pada waktu kami di gereja ya, pada waktu kami berdiri dan membuat komitmen kami di hadapan Tuhan yang kudus untuk kehidupan kami bersama sebagai suami istri. Itulah yang saya bawa terus sampai sekarang ini pada waktu dicerita, saudara. Mengetahui ingatan kami yang kekudusan akan pernikahan kami ini yang membawa saya bisa menghadapi berbagai cobaan pada waktu saya sedang berjauh dari istri saya. Nah, ini pun yang Tuhan minta itu, saudara, mengenai kekudusan di dalam kehidupan kita. Anggaplah kuduskan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Gak bisa digantikan dengan uang, gak bisa digantikan dengan pekerjaan, gak bisa digantikan juga dengan pasangan hidup, saudara. Gak bisa digantikan dengan segala apapun di dalam dunia ini. Kita harus jaga itu minyak, saudara, di dalam hati hidup kita. Amin. Harus kudus. Betapa baiknya kalau kita bisa mengucapkan doa seperti ini setiap hari. Tuhan, aku menguduskan mataku, pikiranku, hatiku, mulutku, seluruh pikiranku, jiwaku, rohku, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ucapkan itu setiap hari, saudara.
Supaya kita, dimanapun kita berada, kekudusan itu tetap ada. Nah, yang ketiga, di ayat ke-17, Petrus mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi gini saudara, rahasia bagi hidup kudus dan benar di tengah dunia jahat ini tergantung dari day to day-nya kita, dari setiap hari dalam kita hidup saudara. Yang Petrus mau katakan adalah Tuhan Yesus kita yang kita kenal itu bukan cuma juru selamat, tetapi Dia juga hakim saudara. Itu dinyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Dikatakan di sini, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Poinnya gini saudara, seperti kata Petrus, kalau kita mau memanggil Dia Bapa, kita harus hidup yang merefleksikan di dalam kehidupan kita bahwa Dialah Bapanya kita. Jadi gini loh, masa sih misalnya kita kerja, misalnya contoh deh, kerja di Kohl's atau di mana gitu. Orang udah tahu nih kita ke gereja di FCC Campbelltown katanya. Setiap minggu ke gereja, setiap Rabu malam doa. Contoh doang nih saudara ya. Tapi kita ketahuan kita nyolong. Terus kita ketahuan kita nipu-nipu gitu, nipu-nipu orang. Pinjem dong, gue lagi susah nih, gak bayar. Jadi kalau kita dikenal orang seperti itu, apakah itu akan merefleksikan Bapa di dalam kehidupan kita? Tidak. Hati-hati dalam hidup saudara. Kita itu, biarlah Tuhan mengatakan, terangmu itu nyata di hadapan semua orang, dan mereka memuji-mujimu dan memuliakan namamu ya, karena perbuatanmu yang baik, dan mereka memuji-muji Bapamu yang di sorga. Di Matius 5 ayat 16 saudara. Kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Anggaplah kita itu sebagai lampu merah, lampu hijau, kuning, dan merah saudara. Lampu sign ke kiri, ke kanan. Itulah kita saudara di dalam dunia ini. Hati-hati kita dalam kondak di dalam kehidupan kita saudara. Karena ujung-ujungnya adalah kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang sebagai hakim, bukan cuma Dia juru selamat. Apakah Dia akan membela kita? Ya benar, Alkitab mengatakan Dia akan membela kita. Tetapi kalau kita benar saudara, bukan kalau kita salah dibela. Benar gak? Kan kita suka pakai kan, ya Tuhan yang akan menjadi pembela saya. Tapi kalau lu salah, ya siapa yang mau bela? Hidup sesuai dengan firman Allah enggak? Enggak. Ya, siapa yang mau bela? Tuhan Yesus gak bisa bela. Karena satu hal yang Tuhan Yesus tidak bisa pungkiri saudara, firman-Nya sendiri. Dia gak bisa memungkiri. Dia bilang, langit boleh jatuh, boleh runtuh, langit dan bumi boleh runtuh, tetapi perkataanku akan tinggal tetap. Jadi jangan suka quote unquote dari Alkitab ya, Yesuslah pembelaku, tapi hidupnya morat-marit nipu sana nipu sini. Jangan saudara. Gak ada sih di sini, saya nggak pernah lihat sih saudara. Nah, ilustrasinya begini, ada cerita saudara ya. Ada seorang murid wanita gitu, di baru year 12 lah gitu, udah mau lulus gitu ya. Dia lagi pergi pacaran sama kakak kelas yang sudah lulus gitu. Si wanita ini mendapat pengajaran yang baik, hidup di dalam keluarga Kristen, didapat prinsip-prinsip yang tegas dari papanya, diajarin mengenai ajaran-ajaran Kristen. Jangan begini, jangan gitu. Dia dapat. Tapi pasangannya tidak. Udah deh, sore itu
Mereka pergi pacaran ya kan. Terus si yang cowok ini berusaha gangguin dia, rayu dia untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Cewek ini nggak mau, wanita ini nggak mau. Hampir kesel gitu kan si cowok ini. Dia katakan, "Kamu kenapa sih?" katanya. "Apa sih yang kamu takutin?" "Saya memikirkan papa saya." "Emang kenapa? Papa kamu bisa sakitin kamu?" "Nggak ada yang melihat kok." "Udah, nggak ada yang melihat, tenang-tenang aja." Kalau orang menggoda kan gitu, saudara. Goda, digoda. Terus si wanita ini, "Bukan aku takut, aku melukai perasaan papaku." Dapat nggak, saudara? Jadi gini, saudara. Bukan kita takut apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita saat kita salah, saat kita tidak hidup benar di dalam kehidupan Tuhan. Tetapi apakah kita akan menyakiti perasaannya dia? Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah membela kehidupan kita. Dia bayar bukan dengan barang yang fana, saudara, bukan dengan emas dan perak. Jiwanya sendiri. Bahkan kalau misalnya saya pun yang mau mati bagi saudara, gak bisa, belum tentu, saudara. Cuma Yesus yang tanpa salah yang bisa menebus kehidupan saudara. Kalaupun kita pun yang satu-satunya di dunia ini yang mengakui Tuhan, Tuhan pun akan mati bagi saudara. Jadi bukan karena apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi kita pikir kembali bahwa apakah kita bisa menyakiti perasaannya dia. Itulah yang Petrus katakan, saudara. Nah, yang keempat, di ayat yang ke-22 dikatakan, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Jadi Petrus di hal yang keempat dia mau mengatakan gini, karena kamu tahu bahwa Tuhan sudah membela kamu, sudah mewariskan kamu dengan pengharapan yang hidup, dia sudah mau mati ganti kehidupan kamu, maka kamu telah bisa menebar kasihku kepada yang lain. Karena kamu telah aku lunasi. Misalnya kita tadinya mati, digantikan Yesus yang mati ganti kita. Jadi hidup yang kita hidupi ini bukan hidup kita lagi, melainkan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bukan diri kita lagi, saudara, perhatikan ya. Kalau diri kita bukan diri kita lagi, Petrus mau mengatakan, apa susahnya kamu menebar kasih itu kepada yang lain, supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan orang di luar sana mengerti bahwa ada kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Lalu mungkin dari kita mengatakan gini ya, gimana saya bisa mengasihi kalau dia menyakiti saya, dia bohongin saya, dia kerjain saya habis-habisan. Loh, kan kamu telah mati. Yang hidup kamu itulah hidupnya Kristus. Kalau kita mengalami kesusahan di dalam mengasihi orang lain, saudara, coba yang satu ini. Coba kita berusaha mengembalikan hutang kita kepada Tuhan. Bisa nggak? Hutang jiwa. Katakan yuk. Mulai kita katakan, aku bukan diriku lagi. Masing-masing. Aku bukan diriku lagi, melainkan Yesus di dalam aku.
kita nggak mungkin bisa membalikan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang kita bisa lakukan adalah jalani sesuai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena diri kita ini bukan diri kita lagi. Kalau kita nggak bisa, coba doa, saudara. Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku tahu Kau yang memberi aku kesanggupan mengubah hidupku supaya aku bisa mengasihi seperti yang Kau ingini. Sebentar kita akan nyanyi lagu itu ya. Akan dirubah, saudara. Belum, saudara. Nah, kesimpulannya gimana, saudara? Bisa nggak kita hidup di dunia ini yang semakin semerawut ini? Bisa, karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan Dia mau mengangkat kita keluar dari dunia ini, tetapi Dia mau supaya kita hidup dan kita menang di dalam dunia ini. Menjadilah terang di dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu seperti Petrus katakan, taruh pengharapan kita sepenuhnya, bukan dengan sedikit-sedikit, kepada Tuhan. Dan hiduplah seperti pada waktu Yesus akan datang. Kedua, kita harus jaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Ketiga, kita harus apa, saudara? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Keempat, kita harus menyebarkan kasih. Bukan kasih yang biasa-biasa, kasih yang unconditional yang dikatakan di sini. Jadi, walaupun orang itu tidak layak dikasihi, kita pun harus mengasihi dia. Karena hidup kita bukan diri kita lagi. Yuk, mari kita nyanyikan. Kita nyanyi satu lagu ini, saudara. Dan biarlah pada hari ini, saudara, kita bisa mengatakan kepada Tuhan, hidupku bukan hidupku lagi, melainkan Engkau di dalam hidupku. Aku bisa bukan karena aku, tetapi Roh-Mu yang memberikan aku kekuatan untuk bisa hidup menghadapi ini semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mulai saudara kita merenungkan firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Apakah itu apply di dalam kehidupan kita? Mulai kita lihat diri kita masing-masing, saudara. Apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apakah pada waktu mungkin besok Tuhan akan datang, atau malam ini Tuhan datang, apakah kita sudah siap, saudara? Orang sebelahmu mungkin gak tahu, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Mari nyanyikan lagu ini, saudara.
jadikan ini doa kita saudara kepada Tuhan. kita pikir, saudara. Mulai kita introspeksi diri, jangan buka mata, saudara. Di antara engkau dengan Tuhan. Mulai kita introspeksi diri di dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang membuat kita tidak bisa menaruh pengharapan kita seluruhnya kepada Tuhan? Apa yang membuat kita tidak bisa hidup kudus? Apa yang membuat kita hidup tidak takut akan Tuhan? Dan apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi? Mulai jujur, saudara, katakan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidupmu bukan hidupmu lagi. Hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kehidupan. Tuhan, ini kami. Mulai katakan doa ini, Tuhan. Mulai buat komitmen baru di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, ini antara engkau dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi kita tahu Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu bagimu. Dia siap
Karena dia hidup, dia bangkit. Dengan demikian kita mendapatkan pengharapan yang hidup. Dan dia telah siapkan warisan yang kekal bagi kita, saudara. Itu tersedia di surga bagimu. Dan dia siapkan keselamatan yang lengkap, bukan dengan sedikit bukan setengah-setengah, tapi yang lengkap ya Tuhan. Yang diperlukan dari kita adalah mengatakan, ya Tuhan, ini aku mau. Dan aku mau hidup seperti yang Kau ingini. Ini aku, katakan ini aku ya Bapa. Ini aku ya Tuhan di hadapan-Mu ya. Bukan hidupku lagi ya Tuhan. Aku mengerti pada hari ini ya Tuhan. Kau telah turun dari tahta-Mu hanya untuk aku ya Tuhan. Ya Tuhan, siapakah kami ya Bapa, sehingga Kau mau turun dari tahta-Mu, Kau mau dirajam ya Tuhan. Kau tahu Kau mau mati di salib hanya untuk kami ya Tuhan. Tapi Kau mengatakan, karena setiap dari kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Dengan demikianlah Kau mau mati bagi kami. Kau mau mengatakan pada hari ini, letakkan pengharapan-Mu seluruhnya kepada Dia. Karena Dia yang hidup, Dia yang bangkit. Jangan ada kekhawatiran lagi dalam hidupmu. Dan hiduplah yang kudus di hadapan Tuhan. Hiduplah takut akan Bapa, akan Tuhan. Dan mulailah mengasihi. Mulailah dari dalam hidupmu menebar kasih. Bukan kasih yang biasa-biasa, tapi kasih yang unconditional. Kasih yang menebar yang daripada Allah. Dan katakan doa ini, seperti yang Kau ingini ya Bapa. Biarlah hidupku jadi seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Bapa, lihatlah tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Apa ini? Roh Kudus mulai jamah setiap hati Roh Kudus. Biarlah ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada kebetulan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena Kau telah merancangnya ya Bapa. Biarlah hari ini pun ya Tuhan, bukan hari yang biasa-biasa ya Tuhan, karena kami bertemu dengan Kau sendiri. Inilah kami buka hati, kami buka komitmen kami yang baru ya Tuhan. Dan lihatlah tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Jamah setiap hari ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Mari saudaraku, buka hatimu bagi Tuhan. Biarkan Dia bertata. Biarkan Dia kudus di dalam hatimu. Dan biarlah orang sekelilingmu melihat bahwa terangmu itu bernyala-nyala. Dan orang-orang memuji karena perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapa-Mu. Ya Rabba ya Sik, ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Inilah yang jadi doaku pada hari ini ya Tuhan. Kau jamah setiap hati ya Tuhan. Jamah hamba-Mu juga ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, keluar dari tempat ini kami menjadi orang yang baru ya Tuhan. Kami hidup dan kami merdeka karena kami tahu pengharapan kami di dalam Kau itu hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujian ini ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Oh haleluya,
Katakan lagi, jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu sebabnya Tuhan, apa yang menjadi masalah kami bukan masalah kami pribadi, tetapi adalah masalah Tuhan. Dan Tuhan pasti menyelesaikan masalah kami Tuhan. Terima kasih karena hidupku bukanlah aku lagi Tuhan. Bapa dalam sorga, firman-Mu telah dibentangkan Tuhan. Firman-Mu yang ajaib Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi firman-Mu akan hidup Tuhan. Hidup di dalam hidup kami Tuhan. Dan dunia akan tahu Tuhan bahwa ada Yesus yang hidup di dalam setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami akan menjadi saksi, kami akan menjadi suratan yang terbuka, karena hidup kami adalah hidup untuk Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Heri yang sudah Kau pakai dengan luar biasa, membentangkan firman-Mu, menjamah setiap hati. Oh terima kasih Tuhan, berkati Pastor Heri untuk dipakai lebih heran lagi Tuhan, membawa banyak jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati Tuhan karirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan sudah menerima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan Tuhan. Seperti apa yang tadi katakan Pastor Heri Tuhan, keluar dari tempat ini Tuhan, kami sudah menjadi manusia baru Tuhan. Mungkin kami beberapa waktu kami lupa bahwa kami manusia baru, tetapi firman-Mu pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali. Kami manusia yang sudah diperbaharui oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat kedua belah tanganmu menghadap Bapa di sorga. Dengarkan baik-baik saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbung-lumbungmu dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Perjalananmu tetap naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan akan menjaga seisi rumah tanggamu, dan tidak ada satupun anak cucumu yang meminta-minta. Semua berkat ini kita terima di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami jika besar, katakan dengan sungguh kepada Allah kita yang ajaib. Ajaib, ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Ajaib. Kami memuji Tuhan, kebesaran-Mu.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sambil kita bersalam-salaman saudara. Segala puji syukur hanya bagimu. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau memuji, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja Tuhan. Haleluya, amin. Kami mau bersorak, bagi Tuhan, soraklah, haleluya.